pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas dari kelas data kelas 3E tahun 2024 dan 2025 tentang normalisasi KRS dan membuat skema dan mengaplikasikannya di SQL, Command dan Oracle. Baiklah, sebelumnya saya mendapat tugas sebuah normalisasi KRS dan sudah ada sudah ada logical modelnya, dan tugas saya itu mengisi dari normalisasi itu ke dalam logical model. Nah, setelah itu saya rubahkan ke physical modelnya agar bisa eh, kita buat tabel ke dalam MySQL-nya atau database-nya. Baiklah, di sini saya langsung saja eh, untuk mempermudah saya masukkan ke Word physical modelnya. Dan di sini ada 10 entitas, dan yang pertama akan kita bikin entitas atau kita eksekusi yaitu yang fakultas, karena fakultas ini merupakan entitas induk atau independen yang tidak bergantung dengan yang lain atau yang paling utama. Nah, di selanjutnya di sini saya sudah membagi 10 entitas tersebut dan source code yang masing-masing biar gampang. Dan pada video kali ini mungkin saya akan langsung membuat tabel 10 tabel tersebut, karena sebelumnya saya sudah melakukan saya sudah membuat tabelnya, dan di sini kita melakukan perintah masuk insert saja, dan DML-nya juga saya sudah buat semuanya, insert saja. Nah, sini ada tabel fakultas, volume, dan terakhir itu KRS. Nah, untuk pengaplikasiannya tentu saja kita akan membuka SQL command line. Nah, yang pertama, setelah kita membuka record user ini, kita akan disuruhkan connect ke database atau ke SQL ini yang admin. Connect associate data dan didapati username yang pertama kali kita install Oracle ini, kita diminta untuk bikin user dan passwordnya. Di sini saya bikinnya admin dan passwordnya admin. Nah, setelah kita masuk ke user, kita bisa cek user dengan perintah show user user is. Berarti kita sudah masuk ke dalam user is. Langkah selanjutnya kita akan membuat user baru untuk membuat tabel ini. Kita membuat dalam user kita sendiri. Contohnya kita akan membuat create user KRS 1 identified by ini merupakan passwordnya, itu kita buat aja 123 create user KRS 1. Jadi KRS 1 passwordnya 123. Nah, user create. Selanjutnya kita akan memberi hak akses penuh dengan perintah grant all privilege to KRS 1. Grant grant all ini memberikan hak akses penuh kepada KRS 1. Nah, setelah itu kita tinggal connect saja. Connect. Kita connect ke user, kita connect ke KRS, KRS 1. Nah, dia akan mencari masuk setup yang tadi kita bikin ada 1, 2, 3. Nah, kita sudah masuk ke user RS, dan untuk sini saya sudah membuat source code tabelnya. Jadi saya akan cepat saja. Pertama kita akan bikin tabel fakultas, create tabel fakultas, kode fakultas varchar ya, dari sebelumnya ya, varcharnya kalau untuk nama fakultas itu 50 constraint. Nah, constraint ini merupakan untuk buat primary key-nya.
dan di fakultas tadi ada primary key-nya itu kode fakultas. Nah, ini langsung saja kita copy dan kita pastikan di SQL command-nya. Nah, tabel array. Tabel sudah dibuat. Dan langkah selanjutnya kita akan membuat tabel kurikulum. Di kurikulum itu ada kode kurikulum varchar 10, nama kurikulum varchar 8, dan tahun varchar 15 gitu. Constraint. Primary key-nya itu kode kurikulum. Selanjutnya kita kopikan ke MySQL. Pastikan tabel array. Selanjutnya kita akan membuat tabel dosen. Nah, untuk di tabel dosen ada nib number. Nib itu mungkin merupakan number dosen ya, dan nama dosen. Nah, dan untuk primary key-nya itu ada nib. Saja kita masukkan, kita paste di sini tabel red. Selanjutnya itu kita akan bikin tabel mata kuliah. Mata kuliah itu kode, yaitu yang terdiri dari kode mata kuliah varchar-nya 7 mungkin ya. Ya, habis itu nama mata kuliah varchar-nya 50 kan, karena banyak kan. SKS itu merupakan numerik, jadi yang kalau dilihat itu number satu SKS, program kuliah itu varchar 3, dan primary key-nya itu kode mata kuliah. Jadi kita pastikan di SQL untuk matkul tabel grades. Selanjutnya kita akan bikin tabel prodi, dan di mana di tabel prodi ini ada foreign key untuk menghubungkan ke tabel fakultas ya. Pertama-tama kita bikin tabel prodinya dulu. Nah, dari itu kan uh, didapati foreign key atau F gitu kan. Jadi kita akan bikin alter tabelnya. Jadi alter tabel tuh alter tabel atau prodi X consent pada fakultas. Jadi di fakultas foreign key. Nah, ini untuk menghubungkan prodi sama tabel fakultas. Karena foreign key-nya itu kode fakultas kan. Kita bikin alter tabel. Kita bikin alter tabelnya di sini. Kita jalanin tabel atau tabel sudah terbikin. Selanjutnya kita akan bikin tabel mahasiswa. Langsung saja ya. Terus sama seperti yang pertama kali. Primary key-nya NIM sudah. Terus itu kita masuk ke create tabel, kita apa tabel history mahasiswa, dan di mana di tabel history mahasiswa ini kita dapati ada 3 foreign key gitu, yang menghubungkan kepada prodi, dosen, dan mahasiswa. Kita bikin aja ke tabel history mahasiswa. Jadi kita bikin alter tabelnya satu-satu ya. History mahasiswa. Setelah itu kita bikin foreign key-nya untuk yang ke prodi, karena di physical modenya itu ada foreign key pertama itu kode prodi, otomatis kode prodi itu berhubungan ke prodi. Foreign key pertama berhasil, dan lanjut untuk foreign key yang kedua itu ya berhubungan dosen, karena NIP gitu. NIP gitu kan, NIP number, berarti itu berhubungan dengan dosen. Dosen. Oh, di sini. Nah, udah untuk foreign key yang ketiga itu mungkin NIM ya. NIM itu merupakan NIM 1 gitu. Itu dia referensinya ke atau hubungannya ke mahasiswa, atau tabel mahasiswa yang kita bikin di atas tadi. Tema kita bikin video itu. Setelah untuk histori mahasiswa, kita langsung bikin tabel untuk kurikulum mata kuliah, dan di mana terdapat 2 key juga, yaitu kode mata kuliah yang berhubungan langsung ke ke matkul, dan kurikulum dan kode kurikulum yang berhubungan dengan kurikulum kurikulum. Kita bikin saja tabelnya untuk kurikulum MK.
Udah. Itu ini untuk foreign key atau tabel ya, perintah atau tabel untuk foreign key ya. Ya, situ kita untuk bikin foreign key yang kedua di tabel mata kuliah. Siap. Selanjutnya kita akan bikin tabel jadwal. Mungkin tabel yang ke-9 jadwal. Ya betul. 9. Nah, untuk di tabel jadwal juga ada foreign key-nya. Karena berhubungan dengan NIP dan uh, kurikulum mata kuliah gitu kan. Nah, habis itu kita bikin ada tabelnya. Karena ada foreign key di di jadwal itu, jadi kita bikin uh, tabel untuk foreign key biar terhubung dan tetap dan foreign key keduanya yaitu di kurikulum mata kuliah. Nah, setelah itu kita bikin tabel terakhir ya, jadi ada tabel KRS. KRS dan didapat juga di dalam tabel KRS itu ada dua variabel juga ya, itu kode jadwal dan ID stories yang mungkin yang kode jadwal terhubung ke jadwal dan ID stories terhubung ke story mahasiswa. Nah, untuk file key yang pertama yang dia ada di tabel KRS itu untuk file key yang terakhir di kolom KRS ya, itu uh, ID story gitu. Setelah kita bikin semua tabel tadi, cara untuk melihat tabel dengan menggunakan perintah select, select, select bintang atau select all from tab. Dia akan menampilkan semua tabel yang kita buat tadi. Nah, di sini ada 10 tabel yang sudah berhasil kita buat. Untuk mengecek apa yang ada di dalam tabel-tabel itu, kita bisa menggunakan perintah des, misalnya des dosen atau des fakultas. Nah, di dalam fakultas itu ada ya nama fakultas dan kode fakultas dan nama fakultas. Nah, langkah selanjutnya setelah kita bikin tabel, kita akan memasukkan perintah insertnya. Dan sama ya, saya sudah membuat perintah insertnya, jadi kita tinggal itu atau kita akan memasukkan DML untuk perintah insert. Yang pertama tadi kan kita bikin tabel untuk fakultas, jadi kita akan masukkan data untuk fakultas dulu, insert into fakultas value 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 dan kodenya apa? Kodenya PST, namanya Fakultas Sains Teknologi. Maksud tadi kita masukkan ke sini, insert, throw. Nah, setelah fakultas, kita masukkan lagi data prodi, insert into prodi. Ya, jadi sudah masuk ke prodi, habis itu untuk kurikulum gitu ya. Contohnya ada saya masukkan dua data kurikulum saja. Bisa saya masukkan ya, dua saja ya. Contoh. Setelah itu untuk data mahasiswa, contohnya itu kayak ini kayak S punya saya gitu kan. Jadi nama NIM-nya itu yang data saya gitu kan. Contohnya itu NIM-nya 12 ya, namanya Siswan Putra. Dan untuk data selanjutnya kita bikin untuk dosen, kita masukin satu-satu aja ya. Ini dosen mata kuliah. Jadi ya ini maka masuk di tabel dosen. Dosen satu. Sebenarnya ada cara untuk masukkan semua sekaligus. Tapi saya takut gagal gitu.
Saya belum cari juga caranya. Kalau nggak salah ada sih cara yang bisa bikin dan masukin semua datanya itu langsung. Nah, untuk selanjutnya kita akan insert data mata kuliah, dan di mana nanti di mata kuliah itu ada kode mata kuliahnya. Contohnya PIV gitu. PIV 12 itu untuk mata kuliahnya bahasa Inggris, dan SKS-nya ada dua dan programnya S1 gitu. Ya, ini untuk yang mata kuliah kedua yaitu English Communication Skill ya. Dan yang ketiga ada fikih, ini mata kuliah semester ini. Selanjutnya kita akan masukkan data history mahasiswa. Untuk history mahasiswa ini agak panjang ya, karena dia lihat dari tabel normalisasinya itu panjang ke kanan, jadi banyak dia atasnya itu. Udah kayak dia ada prodi nim gitu, dan mulai dari ide stories kanannya banyak panjang, jadi ya kita maklum apa namanya insightnya bakal panjang juga. Dan selanjutnya kita masukkan kurikulum MK. Udah habis itu kita masukkan ke jadwal, kita geser dulu ya. Jadwal. Nah itu yang terakhir, ini untuk insert KRS-nya. Nah, setelah kita masukkan DML-nya, semua datanya, kita bisa langsung mengecek. Contohnya tadi tabel fakultas gitu kan. Eh, Kalau kita melihat struktur yang ada di dalam tabel fakultas itu dengan perintah des, tapi kalau kita ingin melihat apa aja yang kita apa aja data yang ada di dalam tabel fakultas itu dengan perintah select. Select bintang soal home. Contoh fakultas. Nah, ah, gini. Tabelnya sudah. Jadi itu kode fakultasnya itu PST dan nama fakultasnya Sains dan Teknologi. Nah, untuk selanjutnya kita bisa coba lagi lihat di eh, mata kuliah ya, atau kurikulum. Kurikulum. Nah, di kurikulum kita di contoh tadi kan ada kode kurikulum dan nama kurikulum dan tahun. Untuk kurikulum tadi kita masukkan ada kode kurikulumnya kurikulum 01, nama kurikulumnya 20 TIF tahun 2000. Selanjutnya kita bisa ceknya juga di prodi. Tiga itu prodi. Nah, untuk kode prodinya TIF, nah prodinya teknik informatika, kode fakultasnya VST. Selanjutnya bis prodi PRS ya, atau jadwal sih. Kurikulum juga boleh. Dosen lah, kita cek dulu di tabel dosen. Di dosen ini sudah kita input ya, ada NIP dan nama dosen. Dan NIP-nya sudah tertera di situ, dan nama dosennya juga sudah. Sehabis dosen kita cek lagi mahasiswa. Tentunya mahasiswa, karena siapa mahasiswa yang bertanya itu kan, mahasiswa. Mahasiswa. Ismu Trahim dan nama. Situ jadwal atau story mahasiswa ya. PRS lah. Jadwal. Ya. Saya lihat ya. Di jadwal ada NIP dosen yang bersangkutan gitu. ID-nya satu, kode jadwalnya satu, kode problemnya 11 dan nick-nya itu 356 itu contoh, dan kelasnya itu kelas F. Untuk diketahui lebih lanjut, saya bikin ini berdasarkan dengan apa yang ada di data normalisasi, dan saya memasukkan yang di normalisasi itu ke dalam entitas yang sudah dibikin atau logical modelnya. Saya juga mikir itu. Itu bisa
melihat juga yang terakhir itu PRS. Nah, untuk PRS itu ada kode jadwal gitu kan. Jadi jadwalnya itu ya itu jadwal 1, ID jadwal 1, story-nya 1, jadwal 1, dan ID storiesnya 2. Lagi mau kita lihat. Selanjutnya yang terakhir apa ya? Kurikulum. Kurikulum udah. Ya, kayaknya sudah semua ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk tugas kali ini, tugas kuliah. Mungkin agak terlambat ya saya mengerjakannya. Saya benar-benar belajar dari awal untuk memahami semuanya. Mohon maaf Pak, untuk keterlambatan pengumpulan video. Saya memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.